Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni talabul ilmi. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan saat ini menjadi sababiyah bagi kita semua untuk mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita amalkan pada saat ini, sebelum dan juga sesudahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, saat ini kita juga berada di tanggal 22 Rajab 1447 Hijriah, berarti sekitar 30 lebih, tidak sampai 40 hari lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan yang dinanti-nanti, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang soleh terdahulu yang dikatakan mereka ini ahlul yaqdzah, orang-orang yang senantiasa mawas dirinya, mereka itu sangat-sangat heboh saat mau kedatangan bulan Ramadan. Antusias mereka begitu besar sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, mereka membangun keseriusan yang sangat-sangat luar biasa demi menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan sejatinya kesungguhan, keseriusan yang ada pada orang-orang saleh terdahulu itu merupakan cerminan bahwasanya jiwa mereka itu memang terbina, terdidik oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raga mereka terbina, terdidik oleh Al-Qur'an dan juga sunnah, di mana Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu
benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara hak dan antara yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau. Artinya Al-Qur'an itu serius diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman, menjadi bimbingan bagi umat manusia, baik terkait dengan lahir batin mereka, dunia, bahkan sampai akhirat mereka. Nah, ketika Al-Quran ini disifati wa ma huwa bil hazl, maka orang-orang yang terbina, orang-orang yang terdidik oleh Al-Quran, mereka juga punya jiwa yang serius, punya jiwa yang begitu antusias terhadap segala kebaikan. Karena mereka sadar bahwa manusia diciptakan tidak begitu saja dibiarkan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja hidup di alam dunia ini tanpa kemudian ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, juga tanpa ada larangan? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu secara main-main saja? Jangan dianggap main-main. Allah menciptakan manusia itu tidak main-main, karena itu bukan sifat Allah, bukan sifat dari wahyunya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwasanya kamu itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, begitulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau jiwa raganya terbina oleh Al-Quran, terbina oleh sunnah Nabi SAW, maka dia akan punya kemampuan menempatkan dirinya. Kapan dia serius, kapan dia bercanda, kapan dia kemudian barakallahu fikum benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh terdahulu mereka sangat-sangat antusias ketika mereka mau kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang disebut dengan Syahrul Barakah, bulan penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Bagaimana gambaran keseriusan mereka ini? Disebutkan di dalam beberapa penjelasan, ya, di antara keseriusan mereka di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh bulan. Kalau hari terlalu dekat, jauh-jauh bulan mereka sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kembali ke bulan Ramadan. Jadi 1 tahun itu mereka bagi 2 ketika mereka keluar dari bulan Ramadan. 6 bulan pertama mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh amal solehnya diterima di sisi Allah. Karena hadirin, amal soleh itu bisa diterima, bisa tidak, kan begitu. Amal soleh secara zahir itu bisa diterima, bisa tidak. Maka mereka meminta kepada Allah supaya amalnya diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dikembalikan, disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Bayangkan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ini dikisahkan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu taala, seorang tabi'ut tabi'in, dan dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengisahkan tentang generasi sebelumnya, orang-orang saleh terdahulu. Kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin
an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Orang-orang saleh terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kemudian selepas Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima amal ibadah mereka. 6 bulan lamanya. Kira-kira di sini siapa yang 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala? Ada Pak? 6 bulan sebelum Ramadan itu jadi bulan apa? Bulan apa? Ramadan bulan keberapa ikhwan? Ramadan bulan ke 9, 10 9. Berarti 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Rabi. Coba diurut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Coba diulangi deh. Bisa? Nah hafal. Coba Januari sampai Desember hafal? Enggak hafal juga. Januari sampai Desember enggak hafal. Yang hafal apa? Baik para jamaah. Bulan Hijriah itu tidak menarik ya. Yang menarik itu Masehi. Gitu kan Pak? Kenapa? Karena Masehi itu lebih menarik karena dia terkait dengan dunia. Bapak janjian sama klien, janjian sama partner bisnis, gajian. Itu pakai bulan Komariah atau bulan Syamsiyah? Pakai kalender Hijriah atau kalender Masehi? Kalau gajian Pak, Bapak gajian pakai apa? Tanggal 1 Muharram, ini gajian Muharram Ustaz. Ada? Tidak ada ya. Makanya kalau Masehi itu terkait dengan dunia. Dunia itu ya hijau ranum kan begitu kata Nabi. Beda dengan kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah lebih terkait dengan urusan ibadah. Kapan kita wajib puasa? 5 Agustus atau 7 September atau 1 Ramadan? 1 Ramadan. Dari zaman Nabi sampai kiamat nanti puasa yang wajib itu 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bisa 29, bisa 30. Kapan orang berhaji? Apakah bulan Januari, Februari, Maret, ataukah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya kan? Kapan orang berzakat? Kapan orang berzakat? Lagi-lagi terkait dengan kalender Hijriah. Ketika hartanya sudah sampai kepada nisab, kemudian sudah berlalu haulnya. Haul itu bukan Januari, Februari, Maret, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setahun 12 bulan. Ya kan? Para jamaah. Kapan orang berzakat fitri? Menjelang Idul Fitri atau di penghujung bulan Ramadan. Tidak ada ketentuannya setiap 30 Agustus Ustaz. Enggak ada itu. Pasti hitungannya pakai kalender Hijriah. Kapan kemudian wanita barakallahu fikum menanti masa idahnya? Yang ditinggal mati oleh suaminya, masa idahnya berapa Bu? Ibu-ibu ada yang orang ininya suaminya meninggal ada? Oh masih hidup. Kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, istrinya menanti yang disebut masa idah.
Jangan dulu kawin, begitu ya. Hari Senin suaminya meninggal, Selasa dia udah kawin. Terlalu. Kata orang, kubur suamimu tuh loh belum kering gitu. Masa idah itu dinanti. Berapa masa idahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini apa maksudnya? Hitungannya pakai Januari Februari atau Muharram Safar Rabiul Awal? Pakai kalender Hijriyah. 4 bulan 10 hari itu hitungannya pakai bulan-bulan Qamariyah. Dan begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, ini kalender Hijriyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lihat orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, berarti dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan mereka berdoa kepada Allah an yuballighahum Ramadan, supaya mereka itu disampaikan ke bulan Ramadan. Maka seorang tabi'in ya memberikan contoh satu ungkapan, Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga dijelaskan oleh para ulama yang lainnya bagaimana orang-orang soleh terdahulu begitu antusias dengan yang namanya bulan Ramadan. Kalau kemudian 6 bulan kita belum punya kesadaran tentang Ramadan, atau setidak-tidaknya dari bulan Rajab seperti ini, begitu ya, masih ada kesempatan 1 bulan sekian ke depan, kita mesti ancang-ancang, kita mesti pasang kuda-kuda, kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya sebelum datangnya Ramadan. Karena orang yang siap dengan yang tidak siap itu berbeda, ya kan? Ustadz kalau kurang siap datang ke pengajian terlambat, begitu kan? Mohon maaf ya tadi terlambat. Daripada bicarain aib orang, mending bicarain aib sendiri gitu. Baik para jamaah, begitu orang kalau tidak siap ya berantakan. Ini contoh kecil dalam urusan-urusan dunia. Bagaimana kalau segala sesuatu itu tidak dipersiapkan secara matang, ya acak-acakan. Lebih-lebih terkait dengan kebaikan dunia, kebaikan agama. Kalau kebaikan dunia tidak dipersiapkan, acak-acakan, hancur berantakan. Maka lebih-lebih lagi kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan-kebaikan akhirat kita, kalau tanpa perencanaan, tanpa persiapan, bisa berantakan. Hadirin, orang itu merencanakan segala sesuatu sangat serius, terutama untuk urusan dunia, begitu kan? Orang kalau mau bangun bisnis, Masya Allah para jamaah, semua dikalkulasi sedetail mungkin, pengeluaran, kebutuhan, bahkan dia kalau bisa sewa konsultan, begitu kan? Kenapa? Tidak mau ambil resiko ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika 6 bulan kita tidak atau belum punya kesadaran untuk mempersiapkan Ramadan, setidak-tidaknya mulai dari bulan Rajab ini. Oleh karenanya Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi alaihi rahmatullah, ya, beliau menyampaikan, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa Sya'ban syahru suqyin lizzar'i wa Ramadan syahru hisadiz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, menumbuh suburkan, memupuk, memelihara. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan panen. Apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tumbuh suburkan, dipanennya di bulan Ramadan. Di Rajab ini mulai mempersiapkan segala sesuatu, karena nanti di musim panen itu kita pasti sibuk, kan begitu? Maka persiapannya dari sekarang.
tanam iman, tanam amal-amal soleh. Bukan berarti di bulan yang lain tidak ya. Yang dimaksud di sini lebih diseriusi lagi saat kita masuk bulan Rajab. Apalagi Rajab itu bulan suci, bulan haram, yang kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, pahala kita berlipat ganda. Dia seperti ajang pemanasan. Untuk apa? Untuk kemudian kita sibuk dengan beragam aktivitas kebaikan di bulan Ramadan. Ya, ibarat kata orang itu kalau mau turnamen bulan depan, tentu persiapannya dari sekarang. Bahkan barakallahu fikum, orang yang kemudian ingin memaksimalkan kesuksesan, bisa saja setahun sebelumnya mereka sudah latihan. Coba lihat atlet-atlet itu kan, tiap hari berlatih, padahal nggak ada turnamen tuh. Turnamennya setahun ke depan, tapi latihannya dari sekarang. Ada orang mati-matian memanfaatkan masa mudanya untuk cari dunia, dengan harapan apa? Masa tua saya sudah punya kebebasan finansial, begitu kan? Kalau bisa sebelum usia 30 tahun sudah punya kebebasan finansial, usaha sudah jalan, kitanya tinggal jalan-jalan saja. Begitu orang punya perencanaan yang begitu matang terhadap dunianya. Cuman sayang, kaidah itu hanya dipakai untuk urusan dunia. Ada yang target pokoknya usia 40 kawin lagi gitu. Masya Allah. Ada Pak di sini? Nah itu para jamaah, usia 50 sudah 3 gitu. Nanti sebelum mati lengkap 4 gitu. Para jamaah, ini untuk akhirat, untuk agama. Ayo persiapkan. Bagaimana bulan Rajab ini mumpung ada ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Harapannya nanti masuk bulan Ramadan, kita memang sibuk nanti di bulan Ramadan, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, satu ibadah kepada ibadah berikutnya, sibuk kita dengan satu amal kepada amal soleh berikutnya. Namun semua itu dalam bingkai masa panen raya, ya, di mana orang itu di masa panen pasti momennya momen yang sangat-sangat membahagiakan. Begitu. Kalau taraweh 1 jam, oh enteng Ustaz, saya 2 jam masih mampu. Kenapa? Oh ininya sudah seneng Pak, sudah dipersiapkan. Nah kalau ininya nggak dipersiapkan, barakallahu fikum, taraweh kepanjangan sedikit diprotes kan begitu. Apalagi yang di sop-sop belakang tuh biasanya batuk-batuk, ya. Siapa Pak biasanya yang di sop belakang? Emak-emak. Batuk-batuk gitu, mereka protes. Datangi DKM-nya, siapa imam tadi itu? Fulan bin Fulan, Ustadz Fulan. Coret ya, tahun depan awas kalau dipakai lagi. Kepanjangan gitu. Nggak siap Pak, nggak siap. Kalau di masjid sana itu Pak, ya, taraweh itu paling bertahan 10 hari saja, 10 malam. Sisanya bunglong lagi masjid itu. Nggak tahu kalau di masjid sini gimana Pak? Masjid sini aman? Aman kan? Masya Allah. Di sebagian masjid begitu, pasang taruh sebentar saja. Ada yang 7 hari, habis itu hilang lagi orangnya. Kira-kira siapa ini orang-orang yang hilang ini Pak? Nggak tahu siapa-siapanya, emang nggak tahu. Tapi karakter mereka pasti diketahui. Siapa? Mereka yang kurang persiapan. Mereka orang-orang yang bahkan tidak ada persiapannya sama sekali. Ya mohon maaf, orang yang turnamen tanpa persiapan biasanya tumbang tengah jalan. Belum babak penyisihan sudah tumbang semua, kalah. Begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian ulama yang lain mengumpamakan bahwa Rajab itu seperti awan hitam, awan yang mendung. Sya'bannya, Rajabnya seperti angin, kemudian Sya'bannya seperti awan yang mendung, sedangkan Ramadannya seperti hujan yang turun. Tiga-tiganya berkaitan.
Sebelum ada hujan biasanya ada angin dulu. Bermula dari angin. Angin ini kemudian membawa uap-uap air yang diserap oleh matahari. Tentu semua dengan izin, kudrat dan hikmah Allah. Kemudian terbawa ke awang-awang. Jadilah gumpalan-gumpalan awan. Semakin banyak, maka semakin berat bebannya menjadi awan yang mendung hitam, yang kemudian siap menurunkan air hujan yang menjadi rahmat bagi manusia. Itulah gambarannya bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan seperti hujan yang menjadi rahmat. Ada di situ gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan bagi kaum muslimin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa orang-orang soleh terdahulu itu begitu serius, ambisius, begitu heboh menyambut datangnya bulan Ramadan? Kenapa para jamaah? Kira-kira kenapa? Ya, orang-orang sekarang juga kan heboh, begitu kan? Sama aja. Orang-orang sekarang juga heboh. Orang-orang sekarang juga antusias. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, cuman beda formatnya saja, gitu ya. Beda formatnya saja. Kalau orang-orang soleh dulu hebohnya itu dalam kebaikan, di dalam keseriusan, kesungguhan, keuletan, membina iman dan juga amal soleh mereka. Kalau orang-orang sekarang hebohnya ya apa, kehebohan orang kalau datang Ramadan? Yang sering viral-viral kalau Ramadan itu apa? Apa? Teriakan toa kalau sahur. Begitu kan? Heboh kan itu? Heboh banget. Sampai ada yang dilagu-lagu. Ya. Itu muncul tuh, nanti coba lihat sebentar lagi sebelum masuk Ramadan itu. Sahur gitu. Ada yang pakai nada-nada dinyanyi-nyanyi, itu saja kehebohannya. Apalagi heboh melakukan ritual-ritual yang nggak ada sunnahnya, nggak ada contohnya. Mandi 7 sumur, begitu ya? Oh, siapa yang nggak seneng Pak? Mandi laki-laki, perempuan, sama suami orang, sama istri orang, mandi di satu tempat, ya, padusan namanya. Untuk apa? Menyambut Ramadan, bersih-bersih katanya. Padahal bukan bersih-bersih itu, kotor-kotoran, ngotorin hati. Bagaimana mandi bareng sama istri orang, sama perempuan? Nggak ada batasan. Apalagi hebohnya orang sekarang Pak. Kalau Ramadan heboh, kenapa? Karena ada istilah ngabuburit, versinya muda-mudi. Antum tahu ngabuburit versinya anak-anak muda? Pacaran, ya. Pacaran para jamaah, ya. Ngabuburit ini sebetulnya istilah orang Sunda. Burit itu sore, ngabuburit muruburit gitu. Jadi mereka gimana caranya supaya puasa itu nggak kerasa laparnya, dahaganya. Jadi mereka ngabuburit. Ya, biasanya pada asar itu startnya. Pada asar start kemana? Ke tempat-tempat nongkrong. Kalau zaman dulu saya kecil di pinggir-pinggir sawah, begitu ya. Di manapun begitu ya, yang sekiranya enak buat orang tuh ngumpul-ngumpul bareng. Kalau sekarang mungkin di kafe-kafe, di tempat-tempat nongkrong, di pinggir laut. Intinya apa? Ya, kalau versinya muda-mudi itu pacaran sudah. Dia joinan sama pacarnya. Ayo kita kumpul di sini ngabuburit. Nauzubillah. Itu hebohnya Ramadan. Hebohnya Ramadan orang-orang zaman sekarang ya karena banyak acara bukber. Apa bukber itu? Buka bersama. Heboh memang. Ya, pokoknya grup-grup tuh selalu dicari. Ya, di mana ada bukber. Yang snacknya enak, yang nasi kotaknya enak gitu. Oh, itu sibuknya itu aja, ngadiri undangan bukber gitu.
Taib, bukan tidak boleh buka bersama para jamaah. Tapi apa sih sebetulnya esensi Ramadan itu apa? Masa hari-hari mengamati di mana lagi ada acara buka bersama, gitu ya. Sampai bawa pasukannya, istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa, di sana ada bukber lagi. Lumayan ngirit, gitu. Allahu Akbar. Ya. Mohon maaf, sebagian orang, biasanya perusahaan-perusahaan, ya, dinas-dinas, instansi atau apapun itu, mereka menggelontorkan dana yang begitu banyak untuk acara yang namanya bukber ini. Tapi settingannya sebagian mereka tuh aneh-aneh. Nanti mereka nyewa hotel, nyewa gedung, barakallahu fikum, dan itu biasanya tidak sedikit dananya, itu pasti besar. Cateringnya catering hotel bintang 5 lagi. Ya, nanti diundang berapa anak yatim cuman jepret-jepret saja. Dan mohon maaf, saya beberapa kali menyaksikan ketika datang waktu maghrib, mereka heboh dengan buka bersama. Ya, setelah itu sebagiannya tidak sholat. Kemudian di sebagian tempat malah apa istilahnya, standing party. Zaman sekarang kan begitu, Pak. Ada orang hajatan, nikahan atau yang semisal dengan itu, masuk gedung nggak ada kursi. Tidak ada kursi, tapi ada jamuan di situ. Ngapain mereka? Ketika mereka ngambil jamuan itu, makannya berdiri. Makannya berdiri. Nah, ini kadang terjadi di buka puasa. Acara bukber itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Sebagian orang para jamaah hebohnya Ramadan itu karena apa? Karena heboh dengan istilah shopping, gitu ya. Akhir Ramadan bukan iktikaf di masjid, mereka malah tawaf, gitu. Tawaf itu muter, ya. Mall 1, mall 2, mall 3 diputerin semua mall di Balikpapan. Memburu diskon yang biasanya di 10 malam terakhir Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, waktu-waktu istimewa yang mereka miliki hilang begitu saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka sibuk shopping ke sana kemari, dan itu na'udzubillah sering terjadi di akhir-akhir bulan atau di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yang seharusnya justru di akhir-akhir itulah kita lebih serius. Tapi orang seriusnya malah shopping. Ayo ajak keliling shopping cari diskon, ya. Dan luar biasa, kadang diskon itu muncul memang di akhir Ramadan. Kira-kira itu kerjaan siapa itu, Pak? Yang memalingkan manusia dari Quran, memalingkan manusia supaya tidak punya sadar tentang Ramadannya. Kerjaan setan. Ya. Setan itu kan ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Mereka tidak ridho kalau kita itu duduk bersimpuh di masjid, munajat, ibadah di masjid. Maka bagaimana nih kaum muslimin keluar dari masjidnya? Dibuatlah sesuatu yang menarik hati mereka. Diskon besar-besaran di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, siapa yang dapat cuan besar itu di situ? Paham lah ya? Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi budaya hedonisnya. Oh, heboh. Ada orang saking gengsinya, punya gengsi yang begitu besar. Kalau mau Idul Fitri itu mereka ganti semua perabot di rumahnya. Sofa diganti walaupun harus kredit, tidak peduli. Pokoknya wajah ini tidak malu kalau nanti banyak tamu ketika Idul Fitri. Lemari masih bagus diganti sama dia. Ya walaupun umurnya nggak lama, ya paling sampai 5 Syawal. Setelah itu nggak bisa nyetorin, kan begitu. Kreditan numpuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi budaya heboh namanya mudik. Mudik pada dasarnya inti mudik itu kan acara silaturahmi. Tapi sekarang ini sudah bergeser itu. Bukan lagi ajang silaturahim,
Tapi mudik itu menjadi ajang adu gengsi. Nih anak rantau nih keluarga perantauan datang ke kampung halaman, Masya Allah, bawa mobil, padahal mobilnya rental. Rental 7 hari dia gitu. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, esensi dari Ramadan itu menjadi pudar, bahkan hilang sama sekali. Ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka kita kembali kepada orang-orang soleh terdahulu. Kenapa begitu serius mereka, begitu ambisius mereka untuk kemudian memaksimalkan jiwa raga mereka mendapatkan limpahan pahala di bulan Ramadan? Karena mereka itu orang-orang yang mengerti hakikat Ramadan. Mereka orang-orang yang sangat paham betul betapa besarnya nilai Ramadan ini, betapa mahalnya Ramadan, betapa mewahnya Ramadan. Mereka takut kehilangan kemewahan Ramadan ini, sebagaimana ya orang terhadap barang mewahnya di dunia takut kehilangan. Nah, mereka lebih takut daripada rasa takut ya ahli dunia dengan barang miliknya di dunia ini. Coba antum kalau di ruang tamu punya benda-benda mahal, ada Gucci harganya puluhan juta. Ketika ada tamu, tenang nggak kira-kira? Apalagi tamunya bawa anak, anaknya hiperaktif. Oh, udah itu dukdak. Takut itu Gucci-nya pecah, harganya 30 juta. Ya. Kan dirawat, dijaga. Nah, jangan ya, Nak. Tamunya langsung diingetin, "Bu, tolong Bu anaknya, Bu." Ya. Sebagian malah belak-belakan, "Nih loh Gucci saya nih 50 juta harganya." Gitu. Kenapa dia sedemikian rupa? Karena tahu ini mahal ini. Nah, begitu orang kalau ngerti harganya Ramadan, ya begitu modelnya. Dia nggak mau kehilangan. Dia lebih baik kehilangan dunia dan seisinya daripada kehilangan bulan Ramadan. Kenapa orang kemudian tidak antusias kepada bulan Ramadan? Karena dia tidak mengerti nilai Ramadan itu. Kenapa tidak mengerti? Ya karena jahil. Dari kejahilan, dari kebodohan itu tidak ada iman. Makanya anteng-anteng aja. Ya sebagian orang itu mau Ramadan kah, bukan Ramadan kah, aku mah nggak peduli. Aku ya aku dengan kelalaianku, aku ya aku dengan dosa dan maksiatku. Ya. Na'udzubillah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti memahami ya hakikat daripada atau esensi daripada Ramadan ini, ya sehingga itu menjadi daya tarik bagi kita ya untuk kemudian memaksimalkan jiwa raga kita supaya mendapatkan kesuksesan besar ya di bulan Ramadan ini. Dan masing-masing kita mesti berazam kuat bagaimana Ramadan di tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lihat ya beberapa sudut pandang bagaimana mewahnya Ramadan itu. Pertama dari sisi makna Ramadan itu sendiri. Dari sisi makna Ramadan itu sendiri. Apa makna Ramadan? Ada sekian banyak penjelasan para ulama tentang makna dari Ramadan. Sebagian mengatakan Ramadan itu merupakan bentuk masdar infinitif yang terambil dari akar kata romidho yarmudu. Ramadan, romidho yarmudu, yang artinya membakar, menyengat karena saking terik dan panasnya. Taib. Itu asal kata Ramadan ya. Dan kalau kita lihat ya, kamus-kamus berbahasa Arab, rata-rata mereka di dalam kamus-kamus ini dinyatakan
Ramadan itu maknanya syadidul har, syadidul harri, terik yang sangat panas. Syadidul harri dinamakan demikian karena saat ditetapkan sebagai bulan Ramadan, sebagai bulan Ramadan yang kemudian diwajibkan kaum muslimin berpuasa di dalamnya, saat itu udara, cuaca di Jaziratul Arab sangat-sangat panas sehingga bisa membakar sesuatu yang kering. Dan dari sini kita memahami betapa beratnya orang-orang soleh terdahulu, ya, ketika mereka berjuang di bulan Ramadan menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman sekarang tentu tidak seperti dulu ya. Walaupun di Jazirah Arab, Masya Allah, dengan kemajuan teknologi, Masjid Nabawi itu kan kalau masuk adem Pak ya. Cuaca panas di luar itu nyaris mungkin tidak terasa. Jadi kalau kita umroh di bulan Ramadan, semoga kita semua bisa umroh di bulan Ramadan. Taib para jamaah, itu masuk keluar hotel misalkan, hotelnya ber-AC dingin. Ya. Nanti keluar panas, misalkan di musim panas Ramadan. Jarak sedikit masuk lagi ke tempat dingin namanya masjid. Begitu ya. Nah, ini kalau orang tidak fit ya, kesehatannya, tentu perubahan yang ya sangat cepat ini berbahaya juga ya bagi fisik. Nah, di zaman dulu tidak seperti itu. Musim panas ya panas. Tidak ada barakallahu fikum tempat yang kemudian bisa menyejukkan badan. Ya. Dulu tempat kami belajar Pak, kalau musim panas itu kipas angin itu anginnya bukan dingin ya, anginnya tetap panas dan ta'ban ya. Kalau musim panas itu di Jazirah Arab ya bikin kita cepat capek gitu ya, capek aja, capek yang tanpa sebab, gak ngapa-ngapain saja capek. Saking apa itu? Ya, saking ekstrimnya cuaca. Nah, kebayang di masa itu awal-awal kemudian disyariatkannya ibadah puasa, ya, ketika Ramadan ditetapkan sebagai bulan untuk wajibnya berpuasa bagi kaum muslimin, saat itu sedang panas-panasnya. Kemudian penjelasan yang lain, Ramadan itu juga maknanya mengasah. Kenapa demikian? Karena masyarakat jahiliyah saat itu mereka mengasah alat-alat perang mereka. Mereka punya tombak, mereka punya anak panah, mereka punya pedang atau yang sejenis dengan itu, mereka asah itu. Untuk apa? Untuk menghadapi bulan berikutnya. Bulan Rajab kan tidak boleh perang, gitu ya. Bulan Rajab tidak boleh perang karena itu bulan haram, haram berperang. Kemudian bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, 3 bulan itu ya, 3 bulan ini boleh berperang. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah para jamaah. Nanti Dzulqa'dah mereka tidak boleh perang lagi 3 bulan berikutnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini bulan haram, bulan yang Allah sucikan, tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Maka Ramadan itu mereka gunakan untuk mengasah, mempersiapkan alat-alat perang mereka kalau sekiranya mereka berperang nanti ya setelah lewatnya bulan-bulan suci itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau dibawa kepada maknawiyah tadi ya. Pertama, makna pertama, terik, menyengat, sangat panas, bisa membakar. Maka kalau dibawa kepada maknawiyah, semoga Ramadan itu dengan iman dan amal soleh yang kita bina di dalamnya, semoga bisa menghanguskan
membakar seluruh dosa-dosa kita, kotoran-kotoran lahir dan batin kita. Dan Masya Allah ya, dengan puasa itu Pak, kotoran lahir batin tertuntaskan ya. Kotoran lahiriah apa yang dituntaskan dengan puasa? Kalau orang kesehatan pahamlah, usus kita jadi bersih para jamaah. Dan kebersihan usus itu berdampak baik kepada apa? Peremajaan sel, begitu ya. Coba lihat ya, coba lihat nanti Ramadan ya. Insya Allah itu Ramadan itu wajah-wajah kita bersinar semuanya. Betul kan? Suami ibu itu kalau Ramadan rasa-rasanya tambah gagah, tambah ganteng, glowing dia. Kenapa? Terdetok racun-racun tubuhnya ya. Begitu. Secara maknawiyah lebih-lebih lagi, bersih hati ini, bersih hati ini. Kenapa? Karena betul-betul terbakar, hangus noktah-noktah hitam yang ada di kolbu kita akibat dosa dan maksiat itu terbakar, hangus, hilang, jadi bersih. Itu maknawiyahnya ya kan? Akhlak menjadi semakin baik, hati menjadi semakin bersih, barakallahu fikum, tutur kata semakin terjaga, dan begitu hikmahnya. Maka pantaslah kalau kemudian harapannya dengan Ramadan itu dosa-dosa kita terbakar, hangus, bersih. Kemudian tadi dengan makna yang kedua apa? Diasah ini jiwa dan raga kita. Bagaimana kemudian tarbiyah Ramadan itu jiwa raga kita terasah, kemudian kita bisa kemudian menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan 11 bulan ke depan. Dengan tarbiyah Ramadan ini terasah jiwa raga kita ya. Kalau kita Ramadan itu kan lebih terjaga ya. Jengkel sebetulnya, ini jengkel sama anak, kadang jengkel sama pasangan, kadang jengkel di kantor, kadang kita ada saja yang bikin kita itu emosi. Di perjalanan kadang juga begitu, gitu kan? Tapi kalau Ramadan coba perhatikan, kita itu bisa lebih meredam. Ya Allah, Ramadan ini, ya Allah saya sedang puasa, eman-eman nanti puasa saya, eman-eman nanti Ramadan saja. Oh, jadi ces ke hatinya, enak ya. Nah ini kalau kemudian betul-betul ditanamkan 1 bulan ini, semoga nanti ini bermanfaat untuk 11 bulan berikutnya, terasah 1 bulan di bulan Ramadan ini. Nah itu yang kedua. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian juga mengatakan bahwa Ramadan itu berasal dari kata ar-ramadu. Ramad itu artinya hujan yang turun menjelang musim gugur. Hujan yang turun menjelang musim gugur, di mana pada saat itu tanah dalam keadaan sangat panas membakar. Kemudian dituruni oleh hujan. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah ya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa sebelum Al-Quran itu turun, dan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, keadaan jagat raya ini khususnya bumi sangat panas dan gersang. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan yang diumpamakan seperti hujan ya. Hujan itu ada berapa ikhwan? Hujan itu ada berapa? Ada 2. Pertama, hujan yang kita pahami bersama, turunnya air dari langit. Ini bermanfaat bagi kehidupan lahiriah manusia, bahkan makhluk hidup yang ada. Yang kedua, ada namanya hujan wahyu. Sama-sama dari atas turun. Wahyu itu dari Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, terpisah dari seluruh makhluknya. Diturunkan kepada malaikat Jibril sebagai
malaikat yang paling mulia istimewa dari sekian malaikat yang lainnya sebagai penduduk langit. Dari malaikat Jibril turun lagi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turun kemana? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad itu menjadi pemberi peringatan bagi manusia. Maka hujan fisik ini turun berupa air yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan lahiriah. Kemudian hujan yang kedua, ini sejatinya hujan yang paling dibutuhkan manusia, turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang menjadi sumber kehidupan hati. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ar-Ramad yang kemudian diambil kata Ramadan di situ, dia ibaratkan hujan yang turun di musim gugur, saat keadaan bumi itu gersang, kering kerontang. Maka secara maknawi Ramadan ini kemudian menjadikan bumi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, karena hati-hati manusia kemudian tersirami oleh hujan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Al-Qur'an itu dikatakan matorul hayat. Al-Qur'an itu dikatakan sebagai apa? Matorul hayat, hujannya kehidupan. Ya. Hujannya kehidupan, ya. Atau dengan kata lain, ya, matorul kulub. Al-Quran itu seperti hujan bagi hati kita, yang dengan itu kemudian hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi subur dengan keimanan, subur dengan amal-amal soleh. Dan itu turunnya di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita rehat dulu sebentar ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 11. Baik, kita rehat sebentar. Nanti masih ada pembahasan berikutnya. Sebetulnya belum pembahasan intinya. Apa pembahasan intinya? Keutamaan Ramadan. Nanti setelah kita rehat sebentar ini. Baik para jamaah, silakan yang mau ke toilet atau mau rehat dulu 5 sampai 10 menit saja ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Barusan kita sampaikan bagaimana orang-orang saleh terdahulu, mereka begitu antusias, mereka begitu serius, ambisius untuk kemudian meraih segala keistimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan, karena memang mereka memahami esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Pertama dari sisi maknanya yang sudah kita jelaskan, yang seharusnya itu menjadi daya tarik bagi kita untuk kemudian mensukseskan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian para jamaah, dari sisi fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan itu sangatlah istimewa. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka segala sesuatu yang melekat erat dengan Al-Qur'an, maka Al-Quran itu akan menjadikan sesuatu tersebut sangat istimewa. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla yang kemudian menurunkan Al-Quran sebagai firman-Nya, maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mulia, yang menjadi sumber daripada wahyu dan menjadi bimbingan bagi umat manusia, yang diturunkan kemudian kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ketika mendapatkan tugas ini, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disampaikan kepada Rasul dari bangsa manusia, jadilah beliau dengan itu sebagai Rasul dari bangsa malaikat. Dan beliau disebut dengan Ruhul Amin. Beliau menjadi malaikat yang paling mulia, paling istimewa di antara sekian banyak para malaikat. Pun demikian, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang menerima mukjizat Al-Quran ini, maka jadilah beliau itu Sayyidul Awwalina wal Akhirin, sayyidnya orang-orang terdahulu dan terkemudian. Bahkan beliau menjadi Sayyidun Nas, sayyidnya manusia. Beliau menjadi Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin, sayyidnya para nabi dan imamnya para rasul. Mukjizatnya menjadi mukjizat terbesar, bahkan menjadi mukjizat yang menutup seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah sebelumnya. Pun demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran ini disampaikan kepada para sahabat Nabi sebagai generasi pertama umat ini, maka jadilah mereka sebagai generasi terbaik. Yang tadi di awal pembahasan kita sampaikan, jiwa raga mereka itu terbina dan terdidik oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka salafus saleh. Mereka dikatakan sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi, yakni generasinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, ketika Al-Quran ini diturunkan di dua tempat, di mana saja dua tempat ini? Al-Quran turun di Balikpapan? Tidak. Ada surat Balikpapaniyah? Tidak ada. Yang ada adalah Makkiyah, Madaniyah. Turun di dua tempat ini, di Mekah dan di Madinah. Maka jadilah dua tempat ini menjadi dua tempat suci yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena Al-Quran turun di dua tempat ini. Pun demikian, bulan turunnya Al-Quran, yakni bulan Ramadan, jadilah kemudian Ramadan itu bulan yang istimewa. Yang kata Abu Qatadah rahimahullahu ta'ala, wastafa minasyuhuri syahrul Ramadan. Allah itu memilihkan dari bulan-bulan yang ada syahrul Ramadan, yakni bulan Ramadan, kemudian wa ashhurul hurum, dan 4 bulan haram. Totalnya berarti 5 dari 12 bulan yang ada. Bulan Ramadan, kemudian 4 bulan haram. Jadi sebetulnya istilah bulan suci untuk Ramadan itu ya kurang tepat.
Karena bulan suci dalam Islam itu ada 4. Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi tidak keliru, ya, tidak keliru kalau orang mengatakan bulan Ramadan itu bulan suci. Cuman kurang tepat saja. Maksudnya bagaimana? Ya, orang kalau kemudian menyebut Ramadan sebagai bulan suci dan berjalan itu di lisan masyarakat kita, mungkin yang dia maksud adalah saking dia itu memuliakan yang namanya bulan Ramadan ini, sehingga keluarlah istilah suci. Yang sebetulnya bulan suci itu 4 bulan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah itu, yang dijelaskan kemudian oleh Nabi, ya, dengan 4 bulan, 1 bulan diantaranya Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang begitu istimewa karena melekat dengan Al-Quran. Makanya Allah sebutkan tadi di surat apa? Tadi surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lebih khusus lagi, yakni di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di mana? Di bulan Ramadan. Maka malam diturunkannya Al-Quran ini yang kemudian dikatakan sebagai Lailatul Qadar menjadi Lailatun, ya, Laila khair min alfi syahr. Dia menjadi 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan disinilah kemudian keutamaan demi keutamaan dari bulan Ramadan ini, keistimewaan di atas keistimewaan dari bulan Ramadan ini, bertumpuk-tumpuk keutamaan dan keistimewaannya. Dan Masya Allah, kalau orang itu bisa memaksimalkan Lailatul Qadar, itu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Makanya sebagian penjelasan ulama, kalau dikatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti kan ibadah yang dikerjakan di dalamnya itu sama atau bahkan lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan 1000 bulan. Makanya kemudian ada ulama yang menjelaskan, kalau di malam bertepatan Lailatul Qadar itu ada orang berhasil membaca 1 juz Al-Quran, maka berarti sama saja dia membaca 1 juz itu selama 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulanan, begitu ya. Ada yang usianya 84 di sini, 83. Ada yang usianya kepala 8 di sini? Tidak ada kan? Usia kita mungkin tidak akan sampai para jemaah. Semoga kita sehat afiat, panjang umur di atas iman dan amal soleh. Tapi umurnya umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Beda dengan umat-umat terdahulu. Usia mereka bisa menyentuh angka ratusan tahun. Nah, kita bersyukur walaupun usia umat Nabi itu pendek-pendek, barakallahu fikum, tapi hanya dengan Lailatul Qadar saja itu sudah bisa mengejar ketertinggalannya. Ya. Bayangkan kalau kita berhasil 1 juz saja di malam itu, maka sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan kita baca 1 juz. Itu baru urusan baca Quran. Bagaimana lagi kalau di dalamnya ada salat wajib? Jelas fadilah pahala wajib itu lebih istimewa daripada pahala sunnah. Bagaimana lagi kalau di dalamnya ada salat-salat sunnah? Bagaimana lagi kalau di dalamnya kemudian ada infak sedekah? Bapak misalkan 1 juta rupiah
Saya keluarkan ini, semoga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ternyata iya beneran. Berarti sama dengan Bapak infak 1 juta itu 83 tahun 4 bulan. Bahkan lebih baik daripada itu. Karena kalimatnya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Harusnya dengan ini saja kan tergiur kita itu Pak. Kalau nggak dibahas itu fadilah-fadilah lain, ini saja ngebahas keutamaan Ramadan itu karena ada Lailatul Qadarnya, harusnya sebagai seorang muslim sudah tertarik itu, sudah tergiur dia dan tidak mau kehilangan. Ini baru Lailatul Qadarnya saja para jamaah, maka maksimalkan. Kita tidak pernah tahu Lailatul Qadar itu yang mana, di malam yang mana. Walaupun petunjuknya ada dari Nabi yang kesimpulannya dari beberapa riwayat hadis Nabi, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir Ramadan. Ya kan? Kemudian terutama di malam-malam ganjilnya yang tiap tahunnya bisa beda-beda. Mungkin di tahun kemarin di malam 21-nya, nanti tahun ini bisa saja di tanggal 23-nya. Pokoknya di 10 terakhir dari bulan Ramadan di malam-malam ganjilnya. Begitu kan kesimpulannya. Tapi kan itu bukan satu kepastian. Karena inti Lailatul Qadar itu pastinya di bulan Ramadannya. Hikmahnya digoibkan malam haknya supaya kaum muslimin itu mereka punya keseriusan untuk kemudian mereka itu gaspol dari malam pertama. Kenapa? Sebagian ulama menjelaskan, bisa jadi loh Lailatul Qadar itu malam pertama Ramadan. Bisa jadi enggak? Bisa Pak? Bisa. Ya. Mohon maaf, malam pertama itu rata-rata ndak siap. Apalagi kita yang waktu Indonesia Tengah. Begitu kan? Ya tidak? Kita nunggu apa sih kalau Ramadan itu? Kalau apa namanya? Mau Ramadan, kan sidang isbat. Sidang isbatnya di mana? Di Jakarta. Makanya pada Isya itu kumpul semua, ya. Kumpul, ngapain? Buka HP. Ngapain? Nonton sidang isbat. Ya. Padahal cuma 1 menit saja. Habis itu scroll. Begitu kan? Tiba-tiba diumumkan, oh iya malam ini, oh baru pada siap-siap. Taib. Nah harusnya kita sudah start di situ. Start di situ para jamaah. Jadi startnya jangan ketika ditetapkan sidang isbat. Kan juga tidak ada ruginya kalau ternyata besok ternyata belum, besok masih akhir dari bulan Sya'ban. Nah kita harusnya start dari maghrib itu. Maka ini perhatikan nanti. Kalau ada jadwal sidang isbat misalkan malam ini dijadwalkan sidang isbat. Karena ini sudah tanggal 29 Sya'ban misalkan. Berarti kan in gumma alaikum, kalau tidak kelihatan hilal berarti ya disempurnakan bulan Sya'ban. Kalau kemudian terlihat, oh berarti Sya'ban ini cuma 29 hari. Besoknya berarti sudah masuk 1 Ramadan. Nah para jamaah, nanti tolong catat ini, tolong diperhatikan. Nanti ketika misalkan malam ini misalkan taruhlah akan dijadwalkan sidang isbat oleh kementerian yang terkait, dinas yang terkait, barakallahu fikum, nanti akan diumumkan jam sekian waktu Indonesia Barat misalkan. Oh berarti malam ini. Nah kita harus sudah pasang kuda-kuda semenjak terbenamnya matahari. Ayo sudah mulai mungkin baca Quran, mulai saja baca Al-Fatihah. Kan kita mulai ini untuk menghatamkan Quran. Baca para jamaah, baca. Nanti pas selesai maghrib baca sampai Isya itu bisa sudah 2 juz itu. Ya, kalau bacaannya agak cepat. Kalau bacaan tartil 1 juz itu. Duduk antara maghrib dan Isya kita baca Quran, fokus baca Quran, bisa 1 juz dapat. Nanti masuk Isya kan tidak langsung diumumkan tuh. Kalau di kita Isya jam taruhlah ya jam 7. Nah, sekarang jam berapa? Jam 8 ya. Ya. Taruhlah misalkan ada jeda lagi untuk
mengetahui ya persisnya informasi itu, baca lagi. Ya. Belum persiapan misalkan imam dan jamaah untuk mempersiapkan taraweh, itu bisa 2 juz itu kita. Sebelum taraweh sudah bisa 2 juz. Kalau ternyata besok beneran 1 Ramadan, kita di malam itu sudah dapat sekian bacaan Quran. Atau infak sedekah, silakan kerjakan yang baik-baik intinya. Kenapa harus gaspol dari malam pertama? Karena tadi harapannya kalaulah kemudian Lailatul Qadar itu di malam pertama, oh kita sudah siap. Begitu para jamaah. Makanya disitulah pentingnya itu perencanaan, pentingnya itu persiapan. Ya, pentingnya persiapan. Bisa dipahami ini? Dan kalau bisa Pak, untuk ini khusus infak begitu ya. Coba niatkan dalam diri kita dan persiapkan wasilah-wasilahnya. Pokoknya tiap malam di bulan Ramadan saya harus infak. Saya harus baca Quran, ada Quran yang dibaca. Saya harus ada sholat sunnah yang dikerjakan. Terserah kebaikan apapun yang memang kita kerjakan di malam hari. Mulai dari malam pertama. Dengan harapan apa? Ada di antara amal-amal yang kita rutinkan itu selama Ramadan di malam hari secara khusus, yang kemudian pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kenapa kita mulai gaspolnya dari malam pertama? Karena bisa jadi malam pertama itu Lailatul Qadar. Gak ada yang tahu para jamaah. Itu kan hikmahnya supaya kita dari awal sudah gaspol. Jangan hanya nunggu 10 terakhir, apalagi 10 terakhirnya nanti. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka siapkan infak. Ya, saya Ustaz pengen rutin infak 10.000 saja tiap malam. Berarti saya harus nyiapin uang 300.000 uang dingin. Uang dingin itu uang yang gak dipakai apa-apa, gitu ya. Pokoknya khusus ini untuk infak malam. Nanti tiap mau taraweh, tiap mau barakallahu fikum berangkat maghrib atau isya, ambil 10.000, masukkan ke kotak infak, begitu ya. Nanti malam berikutnya ambil lagi 10.000. Ustaz saya bisa lebih dari itu. Oh silakan, bagus. Saya bisa 50.000 lah tiap malam, bagus sekali. Ya, berarti siapkan uang dingin 1.500.000 dari sekarang, siapin. Karena kalau nggak begitu, nggak serius begitu, mohon maaf, kita tuh kalau sudah ada uang banyak godaannya. Aduh, pengen beli joran lah, gitu, buat mancing, ya kan? Ada saja godaannya, gitu kan? Apalagi banyak teman-teman yang barakallahu fikum ngajak kita untuk melakukan hobi-hobinya. Main apa ini sekarang ini yang raketnya bisa jutaan itu, pedal, gitu ya. Ada grupnya, wah tertarik lagi, berapa harganya? Ini yang paling murah 5 juta. Ada nih uang 5 juta, sebetulnya buat infak Ramadan. Tergoda gak ikhwan? Si 1 bulan lagi ada lah. Akhirnya tergoda, ya kan? Jadi raket padel, gitu kan? Nah begitu, maksud saya betul-betul disisihkan uang dingin itu. Ustaz saya bisa 100.000 tiap malam, oh bagus lagi. Berarti siapin berapa? Siapin uang dingin 3 juta, ya. Kalau bisa simpen di kulkas biar beneran dingin. 100.000 tiap malam, berarti 100.000, 30 hari 3 juta, gitu kan? Ustadz bisa, saya lebih dari itu. Penghasilan saya besar, duit saya miliaran. Saya bisa 1 juta tiap malam, oh lebih mantap lagi. Berarti siapin uang dingin 30 juta tiap malam, masukin 1 juta. Nggak bisa Ustaz, itu lubang kotaknya kecil. Makanya Pak bikin lubang kotak infak yang gede sekali, biar cepat hilang, begitu ya. Nah sekarang kan bisa transfer para jamaah, buka HP, ya kan? Ada e-banking, m-banking, buka tiap malam 1 juta buat masjid ini, buat pesantren ini, buat pokoknya malam infak fisabilillah, buat anak yatim, buat duafa,
Begitu para jamaah. Siapin. Kalau tidak disiapin tidak bisa. Ya. Persiapkan ya segala sesuatunya demi mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah ya. Jadi segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran menjadikan sesuatu itu istimewa. Termasuk malam diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan syahrul Ramadan. Di satu riwayat hadis ada di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza dakhala syahru Ramadhana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Wa fi riwayatin futihat abwabul jannah. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Setan-setan dibelenggu. Di satu riwayat dibukakan pintu-pintu surga. Masya Allah. Masa tidak tertarik hadirin? Mau dengan daya tarik apa lagi? Allah dan Rasulnya memanggil kita untuk maksimal di bulan Ramadan itu. Ya, di hadis ini dibuka pintu langit. Salah satu di antara hikmahnya berarti mustajab itu doa. Gitu kan? Dibuka pintu surga, maka berarti peluang-peluang kita mendapatkan pahala kebaikan itu begitu besar. Karena dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ditambah lagi setan-setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Oh, berarti tidak akan ada orang yang tergoda oleh setan, begitu? Kalau tidak ada orang yang tergoda oleh syaitan, maka bisa dipastikan Ramadan tidak ada maksiat. Pertanyaannya, di bulan Ramadan masih ada maksiat? Banyak. Ya, terkadang diri kita sendiri terjatuh. Ya. Kalau Ramadan orang scroll, dilihat orang sedang joget, itu maksiat bukan? Maksiat. Ya. Kita keluar ngelihat istri orang yang tidak berbusana misalkan. Ya. Berbusana tapi seperti tidak berbusana. Jalan-jalan ke mall di bulan Ramadan, oh hancur semua hafalan kita para jamaah. Ya kan? Itu maksiat juga. Ada di bulan Ramadan. Jadi maksudnya apa ini? Di satu redaksi disebutkan yang dibelenggu itu maradatus syayatin. Para pembesarnya setan. Pembesarnya setan. Berarti iblis dibelenggu, kemudian jajaran-jajaran intinya, ya. Kalau negara itu ya kabinet gitu ya, para jamaah. Jadi pembesar-pembesar setan itulah yang dibelenggu. Berarti setan-setan yang lainnya dibelenggu tidak? Tidak. Begitu sebagian penjelasan. Setan-setan kelas teri masih berkeliaran para jamaah. Berarti ini gambaran. Kalau kita di bulan Ramadan kok masih maksiat? Kalau kita di bulan Ramadan kok masih bermaksiat, melakukan dosa? Ini gambaran betapa lemahnya iman kita. Ini yang bergerak di lapangan bukan pembesar-pembesar setan. Setan-setan kerucil ini, ya. Kok kita tergoda? Oh, betapa lemahnya berarti iman kita. Kalah hanya dengan setan-setan kelas teri. Bagaimana kalau kemudian gembong-gembongnya turun ke lapangan? Hadirin. Kemudian juga ada yang tidak dibelenggu. Namanya setan bangsa manusia. Dibelenggu nggak Pak? Ada gitu setan bangsa manusia, setan-setan dibelenggu dulu Ramadan nih? Nggak ada. Berarti setan bangsa manusia masih berkeliaran di sekitar kita.
Ada setan-setan bangsa manusia, Pak? Ya banyak. Coba kalau ke jalanan, hei setan kemana? Yang anehnya nyaut, ada orang dipanggil setan nyaut. Setan loh. Iya, emang kenapa? Kamu juga setan gitu. Taib para jamaah. Ayo setan-setan bangsa manusia berkeliaran. Setan itu kan kata orang tidak napak bumi. Coba Ramadan lihat, kalau ada tempat di pinggir jalan tertutup, tapi kalau kita lihat bawahnya ada kaki bergelantungan, nah itu setan bangsa manusia. Itu kalau digerebek Satpol PP, rata-rata KTP-nya Muslim itu, Pak. Iya kan? Dan orangnya sehat-sehat, bukan wanita yang sedang haid, bukan orang gila, bukan wanita yang sedang nifas, bukan musafir juga, tapi Muslim, sehat, berakal, punya duit lagi di rumahnya, bisa untuk zakat fitrah, tapi nggak puasa, bahkan ngajak orang supaya tidak puasa. Ya udah, kamu tuh jangan munafik, kalau lapar makan aja, kan begitu. Itu setan bangsa manusia. Allah tuh nggak cerewet, yang cerewet itu Pak Ustadz gitu. Sudah ya, makan aja, makan. Itu setan bangsa manusia. Ada yang begitu, Pak? Banyak. Nah, berarti setan bangsa manusia tidak dibelenggu. Ditambah lagi para jamaah, manusia itu punya hawa nafsu yang cenderung mengajak manusia kepada keburukan. Nah dari situlah kemudian bisa saja memang di bulan Ramadan itu maksiat terjadi, ya, maksiat terjadi. Bahkan naudzubillah ada rumah tangga cekcoknya di bulan Ramadan, mereka ngurus cerai di bulan Ramadan, ya, sehingga momen kebersamaan di Idul Fitri itu menjadi hancur. Kenapa? Rumah tangganya sudah hancur, terjadi di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di redaksi yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Insyaallah ini diantara fadilah dari bulan Ramadan. Apabila di permulaan malam bulan Ramadan, maka dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang nakal, para pembesarnya setan. Ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun. Pintu neraka ditutup. Maka peluang-peluang berbuat dosa dan maksiat itu sejatinya ya sudah mulai terkurangi, ya. Demikian pula para jamaah, setan yang mengalir di aliran darah manusia menjadi sempit ruang geraknya dengan ibadah puasa itu di bulan Ramadan. Ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak dibuka satupun darinya, dan dibukakanlah pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun darinya. Dan memanggillah seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, datanglah kalian, menghadaplah kalian. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan, berhentilah. Dan di bulan Ramadan itu kata Nabi, bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu terjadi setiap malam selama bulan Ramadan. Maka harusnya kita menjadi bagian darinya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Peluangnya ada ya 29 malam. Masya Allah. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi juga mengatakan, syahrani la yanqusani syahra idin Ramadhanu wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang pahala di dalamnya,
Dua bulan itu disebut dua bulan raya, yakni Ramadan yang kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian ada Dzulhijjah yang di tanggal 10-nya ada hari raya Idul Adha. Di dua bulan ini pahala tidak berkurang. Berarti ada peluang besar mendapatkan limpahan pahala sebesar-besarnya. Terakhir, di satu hadis Nabi juga menyampaikan, riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi kafarat, yakni menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi satu Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menjadi penggugur untuk dosa-dosa kecil kita yang mungkin seringkali tidak kita sadari dalam perjalanan hidup kita 1 tahun itu. Maka digugurkan dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit saja tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Sungguh banyak sekali ya keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan ya. Semua fadilah dari ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di dalamnya, maka itu pun sejatinya menjadi fadilah dari bulan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan sedekah, Ramadan itu bulan tarbiyah, pembinaan akhlak, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan kesabaran, bulan di mana kita semestinya memaksimalkan doa dan zikir. Bahkan Ramadan menjadi bulan persatuan dan kesatuan kaum muslimin, bulan bagi seluruh ibadah lahir dan batin, rukun Islam terkumpul di dalamnya, demikian pula rukun iman terkumpul di dalamnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian punya ketertarikan, punya ketergiuran untuk kita memaksimalkan ya bulan Ramadan, mensukseskan bulan Ramadan yang sebentar lagi ada di hadapan kita insyaallah taala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja sedikit yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah taala ya, ini hanya sekedar refleksi saja ya, motivasi bagi diri kami secara khusus. Baik, sedikit aja ya. Ya. Dan semoga juga bermanfaat bagi jamaah sekalian yang hadir di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah ya di dalam mempelajari ilmu syar'i. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita sehat afiat lahir batin ya, semoga kita senantiasa istiqamah di atas iman dan juga amal soleh kita sampai nanti kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kelebihan waktu. Seharusnya jam 11 kita sudah bubar, tapi karena tadi ya ustadznya terlambat begitu ya, maka mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga kelebihan waktu menjadi kelebihan pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.